Halo, pada kesempatan kali ini kami akan membicarakan mengenai kasus yang terjadi pada tahun 2015. Namanya konflik Aceh Singkil. Selamat menyaksikan. Jadi, apa sih faktor-faktor yang memicu kasus konflik Aceh Singkil? Yang pertama, konflik pembakaran gereja yang terjadi di Aceh Singkil ini dapat dikatakan berhubungan dengan fanatisme agama, di mana terdapat kelompok masyarakat tertentu yang menolak akan keberadaan gereja dan umat Kristen di wilayah mereka. Yang kedua, aksi pada kasus ini menunjukkan sentimen agama yang negatif, tidak toleran dan diskriminatif terhadap gereja Kristen, yang menjadi salah satu penyebab utama konflik ini. Dan yang terakhir, kesenjangan sosial antar umat Kristen dengan mayoritas agama Islam, menciptakan hubungan dengan kondisi yang buruk antar kelompok. Konflik Aceh Singkil ini bermula pada tahun 1979 akibat perencanaan pembangunan Gereja Tuhan Indonesia, yaitu di Sumatera Utara di Gunung Meriah yang di Aceh Singkil. Hal ini memicu protes oleh umat Islam di daerah tersebut dan mengakibatkan terjadinya pertikaian antara umat Islam dan Kristen. Akhirnya, konflik ini berakhir dengan musyawarah dan ikrar kerukunan bersama antara tokoh agama dari kedua pihak. Namun, konflik agama di Aceh Singkil terus bermunculan. Sebagian besar karena permasalahan izin pembangunan tempat ibadah. Dari 1995 sampai 2015, terjadi beberapa konflik agama di Aceh Singkil karena berbagai alasan, seperti pembangunan gereja tidak sesuai dengan kesepakatan atau buku yang dianggap menghina agama Islam. Konflik ini sebenarnya telah berlangsung selama 36 tahun. Meski tidak terlalu terlihat secara fisik, konflik-konflik dahulu belum sepenuhnya diikhlaskan oleh kedua pihak. Hal-hal inilah yang menyebabkan mudahnya konflik agama pecah kembali di Aceh Singkil. Nah, apa sih yang terjadi pada kasus? Pada kasus konflik Aceh Singkil terjadi sebuah serangan yang melibatkan kejadian 9 pembongkaran dan 2 pembakaran gereja atau tempat ibadah. Serangan kebakaran gereja tersebut membuat beberapa penduduk Kristen di sana untuk mendirikan tenda-tenda di tengah kebun untuk beribadah untuk menghindari umat Islam, serta membuat kebanyakan dari mereka untuk harus mengungsi ke Sumatera Utara dan bermukim sementara di desanya. Kejadian kasus ini terjadi di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, Indonesia. Dalam desa yang bernama Sukamakmur, terjadi pada tanggal 13 Oktober tahun 2015. Serangan pembakaran gereja yang terjadi ini melibatkan sekitar 600 orang, meninggalkan 1 orang tewas dan 4 terluka dari ribuan orang Kristen yang tinggal di daerah sana. Pada awalnya, warga di sekitar gereja telah berkumpul dan telah mencapai ke sebuah kesepakatan dengan pemerintahan daerah untuk membongkarkan gereja-gereja yang tidak memiliki izin. Namun, umat Kristen pun melawan kembali dengan keinginan untuk melindungi tempat ibadah mereka. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sudah membuat persyaratan mengenai pembangunan gereja yang harus diikuti oleh para umat. Sebelumnya, penduduk Kristen di sana merasa bahwa mereka membutuhkan tempat ibadah untuk menjalankan keagamaan mereka. Namun pada saat itu mereka hanya bisa berharap adanya jaminan beribadah dan kebebasan beragama di provinsi yang menerapkan syariat Islam tersebut. Oleh sebab itulah mereka yang menunggu nasibnya membangun gereja. Nah, bagaimana kita bisa menghindari kasus tersebut agar tidak terjadi lagi? Sebagai masyarakat yang sekarang sudah hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita dapat menjaga sikap toleransi. Kita tidak mau menentang perbedaan antara sesama manusia yang merupakan akar masalah dalam kehidupan kita. Selain itu, kita juga harus berani untuk aktif dalam kegiatan gereja atau masyarakat, menjadi warga Indonesia yang toleran. Walaupun umat Kristen memiliki kesalahannya pada kasus tersebut, kelakuan pembakaran suatu tempat ibadah adalah tindakan yang tidak bisa diterima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika ingin mencari kesepakatan yang adil, kasus harus ditangani dengan baik dan solusi harus dicari yang terbaik, atau solusi yang memperbaiki situasi, bukan sebaliknya. Solusi dari dampak negatif konflik Aceh Singkil 2015 adalah dengan memprioritaskan rekonsiliasi, membangun toleransi, dan menegakkan hukum. Komnas HAM meminta Bupati Aceh Singkil untuk menginisiasi kegiatan kultural yang dapat menjadi sarana rekonsiliasi. Selain itu, perlu dilakukan pertemuan tokoh antar umat beragama untuk membangun komunikasi dan menjaga kerukunan. Pemerintah juga perlu memberikan perhatian khusus kepada warga yang mengungsi dan memastikan hak-hak dasar mereka terpenuhi. Dari konflik tersebut dapat dilihat pentingnya toleransi antar umat beragama dengan menghargai dan juga menerima perbedaan keyakinan. Intoleransi akan memunculkan perpecahan dan juga kekerasan antar umat beragama. Pemerintah yang seharusnya sebagai penengah menjadi lebih berat sebelah dengan menyulitkan izin rumah ibadah. Keadilan harus ditegakkan karena semua warga negara memiliki hak yang sama dalam menjalankan kepercayaannya. Konflik ini menyebabkan penderitaan yang mendalam dan meninggalkan trauma mendalam bagi para korban yang mengalami hal tersebut. Maka dengan itu, mari kita menolak segala bentuk kekerasan dan saling menghargai setiap perbedaan. Karena perbedaanlah bukanlah alasan untuk bermusuhan, melainkan kekuatan yang harus dirawat secara bersama-sama. Itu saja penjelasan dari kami. Terima kasih sudah menonton.